Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, kami sudah menyiapkan 2 topik wawancara untuk Anda pagi ini. Ada imigrasi, ingatkan ancaman perdagangan orang di Labuan Bajo. Kemudian juga kita akan update Pemuda Katolik Manggarai Barat siap maju bersama Indonesia Raya. Pendengar, kita mulai update dengan imigrasi, ingatkan ancaman perdagangan orang di Labuan Bajo. Dan pendengar, 2 topik ini tentunya kita akan membahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pendengar, kita akan membahas isu penting mengenai ancaman perdagangan orang di Labuan Bajo. Bersama kami pagi hari ini Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Labuan Bajo yang akan memberikan wawasan mendalam tentang upaya pencegahan kemudian juga penanganan perdagangan manusia di kawasan Labuan Bajo. Dan pendengar, dengan meningkatnya kasus perdagangan orang, penting bagi kita untuk memahami tantangan yang dihadapi serta apa langkah-langkah yang diambil oleh pihak imigrasi. Mari kita simak penjelasan bersama Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Labuan Bajo, ada Pak Christian Prantigo. Selamat pagi Pak Christian. Selamat pagi Mbak Eca. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, luar biasa. Posisi sekarang di Labuan Bajo ya Pak? Benar, di Labuan Bajo. Oke, baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak untuk RRI Labuan Bajo pagi ini. Iya, terima kasih Mbak Eca. Oke, Pak, kita mulai saja ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi perhatian utama imigrasi terkait ancaman perdagangan orang di Labuan Bajo? Iya, tentunya paling penting jangan sampai ada korban jiwa ya. Kita concern dalam penerbitan paspor sedetail mungkin, sehingga pemohon dokumen perjalanan dalam hal ini paspor bisa diberikan kepada orang yang tepat. Kemudian perlindungan pekerja migran dari bahaya tindak pidana perdagangan orang, ini harus menjadi perhatian utama juga ke kita, karena dampak yang ditimbulkan selain merugikan yang bersangkutan, keluarga, masyarakat, tentunya negara secara keseluruhan. Mengingat Mbak Eca, kontribusinya pekerja migran ini sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif di negara kita maupun di ASEAN secara umum. Seperti itu. Baik. Mengapa Labuan Bajo ini menjadi salah satu daerah yang rawan terhadap perdagangan orang, Pak Christian? Betul. Jadi menjadi rawan karena wilayah kerja imigrasi Labuan Bajo ini memiliki pintu keluar masuk wilayah yang sangat banyak, apalagi di bagian perairan, yang dapat menghubungkan ke negara lain. Kemudian banyaknya usia produktif, namun lapangan pekerjaan yang minim di Labuan Bajo, sehingga mudahnya godaan dari para pelaku TPPO dengan iming-iming bisa dapat uang lebih maupun pekerjaan yang layak, seperti itu. Modus apa yang paling umum begitu Pak, yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang di wilayah Labuan Bajo sejauh ini? Sejauh ini penipuan ya dengan rayuan kata bohong itu paling banyak. Dia merayu dengan nantinya bekerja akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Kita tahu bersama bahwa di Labuan Bajo kan memang untuk upah minimumnya masih tergolong rendah. Jadi ada kata rayuan, ini bisa dapat gaji yang besar. Kemudian dia menjanjikan bisa memalsukan dokumen kependudukan. Misalkan belum ada 17 tahun, dia nantinya akan diurus supaya bisa dapat dokumen tersebut. Kemudian ada penjaratan hutan. Nah, ini yang jadi modus juga yang bersangkutan atau pelaku memberikan uang sirih pinang kepada orang tua untuk mengikat korban. Kemudian perekrutan tenaga kerja akad atau antar daerah setelah keluar dari NTT kemudian berangkat melalui jalur yang tidak resmi.
seperti itu, Mbak Ica. Pak, kita lihat kasus ini sepertinya sensitif begitu dan penanganannya pun, sepertinya cukup sulit begitu ya Pak. Dan kalau kita bayangkan, kira-kira tantangan utama yang dihadapi imigrasi dalam menangani kasus perdagangan orang ini seperti apa Pak? Betul, Mbak Ica. Jadi memang agak, sedikit tricky ya, sedikit sulit untuk, terkait, kasus ini. Mhm, Jadi tantangan utama imigrasi tentunya saat pengajuan paspor. Nah, masyarakat atau calon pelaku perjalanan luar negeri, tidak memberikan keterangan yang benar terkait tujuan maupun negara yang akan dituju. Misalkan, yang bersangkutan ingin sebenarnya bekerja tanpa melalui prosedur yang benar. mhm, Dia mengatakan, "Oh, saya akan, liburan aja." "Mau oke, kemana?" "Oh, liburannya ke Singapura," padahal ke Malaysia atau ke Taiwan, seperti itu, Mbak Eca. jadi tantangannya itu Pak? Iya, betul. Lalu koordinasi antara imigrasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani isu ini bagaimana Pak? Ya, tentunya imigrasi dan instansi yang lain, baik APH maupun stakeholder lainnya, kita punya misi yang sama ya, yaitu Mhm, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia maupun perlindungan WNI. Jadi memang kami koordinasi kita baik secara lisan maupun tertulis tetap kita langsungkan, mengingat pentingnya saling koordinasi lintas sektor. Yang terbaru, imigrasi menggandeng kepolisian Mabar atau mhm, Manggarai Barat untuk bersama-sama dalam sosialisasi pencegahan TPPO di hari Rabu kemarin, Mbak Eca. oke. Baik, langkah-langkah pencegahan apa saja Pak yang telah, dan akan dilakukan oleh pihak imigrasi untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang? Mengingat ini di Labuan Bajo ya Pak, jadi Labuan Bajo ini, wisata kota prioritas, jadi citra Labuan Bajo yang ingin kita tonjolkan ke depannya ya selalu baik pastinya dan, terjadi kasus ini bagaimana itu Pak langkah-langkahnya agar tidak terjadi lagi kasus serupa? Oke, yang pertama Mbak Eca, kita, petugas imigrasi atau imigrasi Labuan Bajo, melakukan pengecekan keabsahan berkas atau administrasi. Jadi memang ada, syarat-syarat sebelum, yang bersangkutan itu mendapatkan paspor. Jadi kita cek dulu keabsahannya, apakah KTP-nya benar atau tidak, apakah, kartu keluarganya benar atau tidak. Mhm, Tentunya kita koordinasi dengan, instansi yang mengeluarkannya. Kemudian kita melakukan pendalaman pada saat melakukan wawancara. Nah, petugas imigrasi memang sudah dibekali, kemampuan untuk mendeteksi secara dini, apakah memang, yang bersangkutan akan bekerja secara non prosedural. Karena, modusnya hampir sama, caranya hampir sama, rata-rata ketika ditanyakan pasti, ribet, yang bersangkutan, "Oh, saya mau ke sini." Nah, biasanya berubah-berubah. Nah, itu kita melakukan pendalaman saat wawancara. Kemudian melakukan sosialisasi yang kemarin setelah kita laksanakan, mhm, pada hari Rabu kemarin di, Hotel Sasko. mhm, Kemudian melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, misalkan kita memberikan, brosur atau, informasi-informasi melalui telemedia, ya itu juga, menjadi langkah. Dan yang terakhir, kita ada program Desa Binaan Imigrasi. Di Labuan Bajo kita sudah bentuk, ada, desa, Batu Cermin sebagai Desa Binaan Imigrasi. Nah, ini sudah berlangsung, sekitar 3 bulan dan, sangat efektif, mengingat kemarin ketika kita undang di kemarin, perangkat desa mengatakan bahwa ini menjadi langkah yang, baik dan efektif untuk mencegah terjadinya, tindak pidana perdagangan orang, seperti itu, Mbak Ica. mhm. Kegiatan sosialisasi ini apakah memang sering dilakukan, atau baru-baru saja begitu, Pak? Iya, jadi, ketika ada, isu mengenai tindak pidana perdagangan orang, imigrasi Labuan Bajo secara masif itu melakukan, sosialisasi, dalam 2 tahun terakhir. Eee, kita mempunyai 4, wilayah kerja Mhm, dari Kabupaten Manggarai Barat sampai di Ngada, Mbak Ica. oke. Nah ini kita, di setiap, kabupaten kita telah melaksanakan sosialisasi dan memang, di Labuan Bajo, karena memang ada imigrasi Labuan Bajo di situ, kita gencar ini sekitar udah 4 kali kita laksanakan sosialisasi untuk,
tindak pidana perdagangan orang. Seperti itu, Mbak Eca. Kegiatan sosialisasi ini kira-kira sejauh mana dampaknya menurut Pak Christian Prantiko? Iya, dampaknya saya rasa yang tadi saya katakan tadi sangat besar, apalagi mengingat Labuan Bajo sekarang sudah ada apa eh, rute internasionalnya yang memungkinkan masyarakat sudah bisa langsung ke luar negeri. Nah, dampaknya sangat besar mengingat memang orang tua di sini di Labuan Bajo kan memang kita harus edukasi bahwa anak-anaknya jangan sampai terjerat di tindak pidana perdagangan orang seperti itu. Iya. Oke, bagaimana peran masyarakat Pak dalam membantu mencegah dan melaporkan aktivitas perdagangan orang Pak? Iya, Mbak Eca. Jadi masyarakat perlu menyebarkan informasi tentang tanda-tanda perdagangan orang, tentang resiko maupun dampaknya. Ini dapat dilakukan melalui kampanye lokal, seminar atau sosialisasi baik di desa maupun di sekolah tentunya. Kemudian masyarakat harus dilatih untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian maupun imigrasi yang lewat wadah desa binaan imigrasi. Penting Mbak Eca untuk memiliki saluran pelaporan yang mudah dan Iya. aman untuk diakses seperti itu. Baik, oke. Pak Prantiko, yang terakhir, pesan atau himbauan dari imigrasi kepada masyarakat dan wisatawan untuk menjaga kewaspadaan terjadi kasus perdagangan orang, Pak Prantiko. Oke, Mbak Eca, saya ingin masyarakat kami imigrasi Labuan Bajo ingin masyarakat maupun wisatawan untuk bisa mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri potensi perdagangan orang, seperti misalkan tawaran pekerjaan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, gaji yang tinggi, situasi di mana seseorang tampak terpaksa atau terancam. Kemudian pentingnya melaporkan kepada pihak berwenang seperti saya katakan tadi, jika melihat situasi yang mencurigakan atau merasa ada yang tidak beres, seperti itu. Kemudian disarankan untuk selalu memeriksa keabsahan informasi terkait visa, pekerjaan dan layanan perjalanan untuk menghindari penipuan. Dan yang terakhir tentunya masyarakat didorong untuk bertanya kepada imigrasi atau lembaga terkait jika merasa tidak aman atau ragu mengenai situasi yang dihadapi. Seperti itu, Mbak Eca. Baik, Pak Christian Prantiko, terima kasih sudah hadir di RRI Labuan Bajo pagi ini ya, berkaitan dengan topik yang sudah dibahas tadi begitu. Dan untuk Anda pendengar ya, kami ingatkan masih ada satu topik lagi untuk Labuan Bajo pagi ini, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Christian Prantiko atas wawasan yang berharga mengenai ancaman perdagangan orang di kawasan Labuan Bajo. Dan tentunya informasi yang telah disampaikan sangat penting pendengar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung upaya pencegahan. Semoga kolaborasi antara berbagai pihak ya Pak Christian Prantiko dapat terus diperkuat gitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan ini. Terima kasih Pak Ya, terima Prantiko. kasih Mbak Eca. Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Thank you. Inspirasi, motivasi, strategi,